selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya yang menonton video dari presentasi kelompok kami. Kami di sini, akan mempresentasikan materi mengenai PSAK 26 yaitu, mengenai biaya pinjaman. Boleh di-next? Next. Nah, sebelum kami memulai untuk memasuki presentasi kami, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Marseli dengan NIM 2022-7004, kemudian ada Ignatia Tiara dengan NIM 2022-7007, selanjutnya ada Cindy Anastasia dengan NIM 2022-718, kemudian ada James Putra Cokro dengan NIM 2022-743, dan kemudian saya sendiri Muhammad Bangkit Rizky dengan NIM 2022-748. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Marseli. Yang pertama, kita akan membahas tentang prinsip dasar. Jadi, biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi atau produksi aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Sedangkan biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Lalu terdapat ruang lingkup. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk akuntansi biaya pinjaman. Pernyataan ini tidak mengatur biaya ekuitas atau actual or imputed cost of equity, termasuk modal preferen yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas. Entitas tidak dipersyaratkan untuk menerapkan pernyataan ini untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi atau produksi dari A. Aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar. Sebagai contoh, aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 69, yaitu agrikultur, atau persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jumlah dengan dasar berulang. Lalu selanjutnya ada pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Yang pertama, aset kualifikasian, yaitu aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan, sesuai dengan intensinya atau dijual. Selanjutnya ada biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Lalu biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 71 mengenai instrumen keuangan. Lalu bunga terkait liabilitas sewa yang diakui sesuai dengan PSAK 73 mengenai sewa dan selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Lalu selanjutnya terdapat aset yang dapat menjadi aset kualifikasian. Yang pertama persediaan, yang kedua pabrik, yang ketiga fasilitas pembangkit listrik, yang keempat aset tak berwujud, yang kelima properti investasi, dan yang terakhir tanaman produktif atau barrier plants. Aset keuangan dan persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jangka waktu pendek bukan merupakan aset kualifikasian. Aset yang siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya ketika diperoleh bukan merupakan aset kualifikasian. Lalu materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pengakuan biaya pinjaman. Jadi entitas mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya akan diakui sebagai beban pada periode berikutnya. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman tersebut dikapitalisasi sebagai bagian
biaya perolehan aset ketika kemungkinan besar biaya pinjaman tersebut menghasilkan manfaat ekonomi masa depan untuk entitas dan dapat diukur secara andal. Ketika entitas menerapkan PSAK 63, yaitu tentang pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi, maka entitas mengakui bagian dari biaya pinjaman yang menggantikan inflasi selama periode yang sama sebagai beban sesuai dengan PSAK 63 paragraf 21. Selanjutnya adalah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasian tidak dilakukan. Jika entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian tertentu, maka biaya pinjaman yang terkait secara langsung dengan aset kualifikasian dapat diidentifikasikan dengan mudah. Namun pada kenyataannya, tidak mudah untuk mengidentifikasi hubungan langsung antara pinjaman tertentu dan aset kualifikasian dan untuk menentukan pinjaman yang dapat dihindari. Kesulitan tersebut terjadi sebagai contoh, ketika kegiatan pembiayaan entitas dikoordinasikan secara terpusat. Kesulitan juga timbul ketika kelompok usaha menggunakan berbagai bentuk instrumen utang untuk meminjam dana dengan tingkat bunga yang berbeda dan meminjamkan dana tersebut kepada entitas lain dalam kelompok usaha tersebut dengan dasar yang beragam. Kesulitan lain juga timbul dari penggunaan pinjaman dalam denominasi atau terkait dengan valuta asing. Ketika kelompok usaha beroperasi dalam perekonomian dengan inflasi tinggi dan dari fluktuasi kurs. Akibatnya, penentuan jumlah pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset kualifikasian menjadi sulit dan diperlukan adanya pertimbangan. Selanjutnya, jika entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut. Perjanjian pembiayaan untuk aset kualifikasian dapat mengakibatkan entitas memperoleh dana pinjaman dan menanggung biaya pinjaman terkait baik itu sebelum, sebagian, atau seluruh dana tersebut digunakan untuk pengeluaran atas aset kualifikasian. Dalam keadaan demikian, dana tersebut seringkali diinvestasikan sementara untuk menunggu pengeluaran atas aset kualifikasian. Dalam menentukan jumlah pinjaman yang dapat dikapitalisasi selama satu periode, maka setiap penghasilan investasi yang diterima atas dana tersebut akan dikurangkan dari biaya pinjaman yang terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Selanjutnya, jika entitas meminjam dana secara umum lalu menggunakannya untuk memperoleh suatu aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dengan menerapkan suatu tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas aset tersebut. Tarif kapitalisasi sendiri adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas semua saldo pinjaman selama periode. Namun, entitas mengecualikan dari perhitungan tersebut biaya pinjaman atas pinjaman yang didapatkan secara spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian sampai secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan instansinya atau dijual telah selesai. Jumlah biaya pinjaman dikapitalisasi selama satu periode. Tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi pada periode tersebut. Selanjutnya, dalam keadaan tertentu, seluruh biaya pinjaman entitas induk dan entitas anaknya dapat dimasukkan ketika menghitung rata-rata tertimbang biaya pinjaman. Dalam keadaan lain, setiap entitas anak dapat
menggunakan rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari pinjamannya sendiri. Lalu selisih lebih jumlah tercatat aset kualifikasian atas jumlah terpulihkan. Ketika jumlah tercatat atau biaya perolehan yang diekspektasikan aset kualifikasian melebihi jumlah yang dapat dipulihkan atau nilai realisasi netonya, maka jumlah tercatat diturunkan nilainya atau dihapuskan bukukan sesuai dengan pengaturan dalam pernyataan lain. Dalam keadaan tertentu, jumlah yang diturunkan nilainya atau dihapus bukukan dapat terpulihkan sesuai dengan pernyataan lain tersebut. Lalu permulaan kapitalisasi. Entitas mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset kualifikasian pada tanggal awal. Tanggal awal kapitalisasi itu sendiri adalah tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi seluruh kondisi berikut. Yang pertama, terjadinya pengeluaran untuk aset. Lalu yang kedua, terjadinya biaya pinjaman. Yang ketiga, entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Lalu, pengeluaran atas aset kualifikasian hanya mencakup pengeluaran yang mengakibatkan pembayaran kas, pengalihan aset lain, atau liabilitas berbunga yang diambil alih pengeluaran tersebut, dikurangi setiap termin penerimaan pembayaran dan hibah yang terkait dengan aset tersebut. PS AK 61, akuntansi hibah, pemerintahan, dan pengungkapan bantuan pemerintah. Jumlah tercatat rata-rata aset selama suatu periode, termasuk biaya pinjaman yang sebelumnya sudah dikapitalisasi, normalnya merupakan suatu perkiraan yang layak dari pengeluaran yang mana tarifnya dikapitalisasi diterapkan pada periode tersebut. Aktivitas yang dibutuhkan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya mencakup lebih dari sekadar konstruksi fisik aset tersebut. Aktivitas tersebut meliputi juga pekerjaan teknis dan administrasi sebelum konstruksi fisik dimulai, seperti aktivitas untuk memperoleh izin konstruksi, akan tetapi aktivitas tersebut tidak mencakup penguasaan suatu aset ketika tidak terdapat produksi atau mengembangkan yang mengubah kontrak argumen yang terjadi dua pengembangan tanah dikapitalisasi selama periode dilakukan aktivitas yang terkait dengan mengembangkan tanah. Akan tetapi biaya pinjaman yang terjadi selama perolehan tanah untuk tujuan pembangunan tanpa adanya aktivitas pengembangan yang terkait tidak memenuhi kualifikasi untuk dikapitalisasikan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini ada penghentian sementara kapitalisasi. Entitas menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang, yang mana pengembangan aktif atas aset kualifikasian juga dihentikan. Biaya pinjaman dapat terjadi selama periode yang diperpanjang, yang mana entitas menghentikan sementara aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan suatu aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Biaya pinjaman tersebut adalah biaya pemilikan aset yang selesai sebagian dan tidak memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Namun demikian, biasanya entitas tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode ketika entitas sedang melakukan pekerjaan teknis dan administratif yang signifikan. Entitas juga tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman ketika penundaan sementara merupakan bagian dari proses yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Sebagai contoh, kapitalisasi tetap berlanjut selama periode yang diperpanjang ketika tingkat ketinggian air menyebabkan penundaan konstruksi suatu jembatan jika tingkat ketinggian air tersebut umum terjadi selama periode konstruksi di wilayah geografis tersebut.
Selanjutnya ada penghentian kapitalisasi. Entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai. Secara umum, suatu aset siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya ketika konstruksi fisik selesai, walaupun pekerjaan rutin administratif mungkin masih berlanjut. Jika modifikasi kecil masih berlangsung, seperti dekorasi terhadap aset sesuai spesifikasi pembeli atau pemakai. Hal ini mengindikasikan telah terjadi penyelesaian seluruh aktivitas. Jika konstruksi aset kualifikasian diselesaikan per bagian dan setiap bagian dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain, maka entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman untuk bagian tersebut ketika aktivitas untuk menyiapkannya agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai secara substansial. Kompleks bisnis yang terdiri dari beberapa bangunan yang setiap bangunan dapat digunakan secara individual, merupakan contoh aset kualifikasian yang setiap bagiannya dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain. Contoh dari aset kualifikasian yang memerlukan penyelesaian sebelum setiap bagian dapat digunakan adalah bangunan pabrik yang melibatkan beberapa proses yang berjalan secara berurutan pada bagian yang berbeda dalam lokasi yang sama, seperti pabrik baja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada pengungkapan. Entitas mengungkapkan. Yang pertama itu ada jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode, dan yang kedua ada tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya yang dapat dikapitalisasi. Kemudian ketentuan transisi 28A PSAK 26 penyesuaian tahunan 2018. Biaya pinjaman mengamandemen paragraf 14. Entitas menerapkan amandemen tersebut untuk biaya pinjaman yang terjadi pada atau setelah periode pelaporan tahunan saat entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut. Kemudian tanggal efektif. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. 29B PSAK 71. Instrumen keuangan mengamandemen paragraf 06. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 71. 29C PSAK 73 sewa mengamandemen paragraf 06. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 73. Next. Kemudian 29D PSAK 26 penyesuaian tahunan 2018. Biaya pinjaman mengamandemen paragraf 14 dan menambahkan paragraf 28A. Entitas menerapkan amandemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Penerapan dini diperkenalkan jika suatu entitas menerapkan amandemen tersebut lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Selanjutnya penarikan. Pernyataan ini mengganti PSAK 26 tahun 2008 biaya pinjaman. Kemudian perbedaan dengan IFRSS. PSAK 26 biaya pinjaman mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 23 borrowing cost efektif per 1 Januari 2021, kecuali yang pertama, IAS 23 paragraf 27 dan 27 tentang ketentuan transisi tidak diadopsi karena tidak relevan. Kemudian, IAS 23 paragraf 29 tentang tanggal efektif. Opsi penerapan dini dihilangkan, karena penerapan dini hanya dapat dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRS terkait diadopsi secara bersamaan menjadi SAK. Kemudian IAS 23 paragraf 29A tentang tanggal efektif tidak diadopsi karena tidak relevan. Oke, sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih.